Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurpatia. Saya dari kelas SD 19A, program studi PGSD Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini akan dibahas tentang pemecahan masalah matematika. Sebelum pemecahan masalahnya, ada yang tahu apa itu matematika? Pengertian matematika menurut para ahli. Yang pertama, Rose Effendi. Matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Yang kedua, James dan James. Matematika adalah pola pikir terorganisir, bukti logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat, representatif dari simbol dan padat. Lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada keterangannya. Yang ketiga, Suherman. Matematika adalah disiplin pemikiran dan prosedur pengolahan logika, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, itu dia pengertian dari matematika. Selanjutnya, pemecahan masalah matematika. Dari beberapa sumber yang mengartikan pemecahan masalah, dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah menurut saya merupakan proses penyelesaian suatu soal yang dianggap masalah, dan prosesnya membutuhkan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan kerja keras dalam diri si pemecah masalah tersebut atau siswa tersebut. Terdapat contoh soal pemecahan masalah. Soal 1, Pika mengalihkan suatu bilangan dengan 5, hasilnya ia tambahkan dengan 10, lalu hasilnya ia bagi dengan 9. Bilangan akhir yang ia dapat adalah 5. Berapa bilangan Pika mula-mula? Untuk menjawab soal ini, saya menggunakan 2 strategi. Yang pertama yaitu strategi menebak. Caranya dirubah menjadi seperti ini, kemudian isi titik-titik pertama dengan menebak bilangan dari 1 sampai 10. Dan hasil yang diperoleh yaitu bilangan 7. Karena 7 kali 5 sama dengan 35, ditambah 10 sama dengan 45, dan dibagi 9, hasilnya sama dengan 5. Jadi, bilangan Pika mula-mula adalah 7. Cara yang kedua yaitu strategi mundur. Dalam strategi ini, penyelesaiannya dimulai dari hasil akhir dan dikerjakan dengan lawannya. Misalnya, kali menjadi bagi dan tambah menjadi kurang. Maka 5 kali 9 sama dengan 45. 45 dikurang 10 sama dengan 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Dapat dibuktikan dengan menyelesaikannya sesuai dengan soal dan mengisi angkanya dengan 7. 5 kali 7 sama dengan 35. 35 ditambah 10 sama dengan 45. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Soal 2. Seorang pedagang mie ayam dapat menjual 88 porsi pada minggu pertama, 96 porsi minggu kedua, 104 porsi minggu ketiga, 112 porsi minggu keempat, dan seterusnya. Banyak porsi mie ayam yang terjual setiap minggunya selalu bertambah tetap. Tentukan banyaknya mie ayam yang terjual selama minggu ke-10. Cara penyelesaian soal ini adalah dengan strategi menentukan pola, yaitu mengurutkan angka dengan 88, 96, 104, 112, dan seterusnya sampai dengan minggu ke-10. Diketahui dari 88 ke 96 itu ditambah 8, dan di soal setiap minggunya selalu bertambah tetap. Artinya, jika 88 ke 96 itu ditambah 8 dan seterusnya akan ditambah 8 karena dia bertambah tetap. Jadi, banyak mie ayam yang terjual selama minggu ke-10 adalah 160 porsi. Cara cepatnya yaitu dengan U10 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, sama dengan A-nya itu 8 ditambah N sama dengan 10 dikurang 1 dikali B-nya itu 8, sama dengan 88 ditambah 9 dikali 8. 88 ditambah
72 sama dengan 160. Apakah tahapan pemecahan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polya dapat digunakan dalam memecahkan masalah ke dalam kehidupan sehari-hari? Tahap pemecahan masalah menurut Polya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena untuk mempermudah mencapai tujuan. Contohnya, Alpi ingin membeli motor dengan harga 15 juta. Ia bekerja dengan mendapat upah 3 juta per bulan. Jika ia ingin menyisihkan 1/5 dari upahnya, berapa uang yang harus disisihkan Alpi setiap bulannya? Caranya, 1/5 dikali 3 juta sama dengan 600.000. 15 juta dibagi 600.000 sama dengan 25. Maka Alpi harus menyisihkan upahnya selama 25 bulan atau 2,1 tahun untuk mendapatkan motor yang diinginkannya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan bagi yang menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.